สวัสดีครับเอกนะครับสบายดีไหมครับต้องสบายดีนะDalam video ini aku bakal sharing ke kalian soal 10 penipuan turis yang sering banget terjadi di Thailand. Jadi buat kalian yang mau berencana berlibur ke Thailand tahun ini atau ke tahun depan, check this video. Yang pertama adalah Grand Palace is closed. Jadi banyak banget orang-orang di pinggiran jalan yang di sekitaran tuk-tuk nanti bakal stop kalian dan bilang kalau Grand Palace itu closed karena ada acara kerajaan atau hari ini hari libur pemerintahan, hari ini off day-nya orang Thailand dan banyak banget alasan. Nah, tujuan mereka adalah stop kalian, terus mereka bakal ngajakin kalian ke tempel-tempel lainnya yang kurang terkenal, yang seharusnya gratis tapi mereka minta kalian bayar ke dia. Terus tuk-tuknya tuh bahkan mahalin kalian dan puter-puter untuk ajak ke kayak toko-toko atau tempat-tempat lainnya, di mana yang akan menguntungkan si guide yang tadi ngawarin kalian. Sebenarnya itu bukan guide, tapi itu adalah orang biasa. Karena guide itu butuh ada license di Thailand, jadi beratnya ilegalnya. Intinya kalau misalnya kalian ketemu orang yang bilang Grand Palace is closed, pada saat kalian nyampe, kalian gak usah dengerin, kalian bilang my pen rightครับ, my pen right. Kalian tetap masuk ke Grand Palace dan make sure beneran tutup atau enggak. Jadi masuk aja, oke? Terus yang kedua adalah street seller atau pedagang kaki lima yang nggak punya store, yang cuma jalan kemana-mana. Mereka bakalan tawarin kalian celana panjang dan juga sial atau kain. Karena memang benar kalau misalnya kalian masuk ke tempel itu nggak boleh pakai celana pendek, untuk cewek nggak boleh pakai lengan pendek atau pakaian sangat terbuka. Jadi ibaratnya harus sopan banget. Nah, mereka nggak salah kalau misalnya kalian itu nggak boleh masuk kalau nggak pakai baju yang proper. Tapi yang penipuan yang terjadi itu adalah kalian nggak perlu beli. Karena pada saat kalian masuk Grand Palace, kalau misalnya kalian beli tiket, kalian bakalan dipinjemin celana panjang ataupun kain untuk menutupi bagian yang terbuka. Tapi saran aku adalah daripada kalian ribet seperti itu, kalau misal kalian mau datang ke Wat ataupun temple, kalian pakai baju yang tertutup atau baju yang sopan. Untuk cowok ya pakai celana panjang, tapi kalau untuk cewek jangan pakai baju yang terbuka atas bawah. Jadi bener-bener baju yang sopan aja. Oke? Yang ketiga itu adalah taksi yang nggak ada argonya. Biasanya itu tersering banget terjadi kalau misalnya kalian lagi di tempat pariwisata atau tempat wisata yang rame akan turis. Misalnya kalian di Grand Palace ataupun kalian ke Platinum yang lagi rame banget untuk orang belanja. Misal kalian panggil taksi, mereka pasti masih matiin taksimeternya. Jadi kalian akan tanya dulu nih, kayak ada meterannya nggak? Atau mi meter mai? Atau ada argonya enggak gitu kan. Mereka bakalan bilang argonya rusak, mereka bakalan bilang argonya tidak berlaku lagi, ataupun mereka bakalan bilang argonya lebih mahal. Nah, kalau udah tahu kayak gitu nggak ada argo, mendingan kalian langsung pergi aja kayak oke lang hap, kompon lang hap. Kayak langsung aja thank you, nggak usah lanjutin. Kalau misalnya taksi itu kan nggak ada argonya, nggak ada meterannya. Terus tiba-tiba mereka bilang yaudah oke kedai. Kayak mukanya udah nggak enak, terus bilang yaudahlah pakai argo aja nggak apa-apa, masuk kayak gitu kan. Kalian tetap nggak usah, kalian tetap cari taksi lain yang memang dari awalnya itu udah kasih kalian meteran. Jadi kalau misalnya dari awal mereka udah nggak ada meteran, berarti kan udah nggak jujur, mending nggak usah lanjut. Oke? Dan satu lagi, kalian jangan langsung masuk taksi. Tapi tiap kali kalau misalnya kalian taksi, kalian tuh kayak ngintip aja dulu, biasa mereka akan buka jendelanya, kalian tanya dulu pakai argo nggak. Jangan langsung kayak masuk ke dalam, jangan ya. Yang keempat adalah taksi take you too far. Jadi maksudnya adalah yang keempat itu adalah taksi bakal ngajakin kalian tuh terlalu jauh. Jadi misalnya ada juga nih taksi yang memang pakai meteran. Terus bener dong, ya udah pada saat kalian masuk, kalian main handphone misalnya, dia bakal ajak kalian muter-muter kan, dia bakal ajak kalian ke tempat yang lebih jauh supaya meterannya tuh lebih mahal. Terus mereka bakal naik highway, naik ini, naik itu, pokoknya bener-bener bagaimana caranya untuk meningkatkan harga untuk agar lebih mahal. Karena kalau misalnya orang baru datang itu kan nggak tahu tuh tolnya harganya berapa dan segala macam kan. Mereka bakal naikin harga, bakal mark up the price. Jadi kan kayak oke. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah misalnya kalian naik taksi yang ada meterannya atau argonya, kalian nyalain Google Maps kalian atau peta kalian, navigasi kalian. Jadi kalian tahu, dari tempat sini ke tempat itu adalah 30 menit dan lewatin jalan apa. Jadi kalian bisa make sure waktu estimasi dan juga destination route yang akan kalian ambil. Jadi kalau mereka udah melancong kiri kanan, kalian bisa bilang, sorry ya, bukannya lurus aja ya. Atau kalian tunjukin langsung petanya, bilang sorry ya, ini petanya bukannya lurus ya, kayak gitu. Oke. Yang kelima adalah jual tiket di Chao Phraya River.
Jadi kalau misalnya ke Thailand, salah satu destinasi wisata yang bagus kan Chapel River kan. Kalian bisa lihat sunset yang bagus, kalian bisa tur pakai boat dan segala macamnya. Banyak banget destinasi yang bagus. Jadi kalau misalkan turun di BTS atau Skytrain Sapan Taksin, banyak banget boat yang ada di sana. Nah, yang gratis itu misalnya kalian mau ke Asiatic dan juga ke Icon Siam. Itu tuh gratis, nanti kalian tinggal tanya aja shuttle boatnya di mana. Dan banyak banget tulisan free shuttle boat atau free shuttle boat service. Jadi kan tinggal naik itu dan ikutin aja. Nah, yang pertama itu banyak banget orang-orang yang bilang kalian mau kemana, Asiatic ya, Icon Siam ya, oke ikut ya, bayar 50 baht. Padahal sebenarnya gratis. Soalnya dulu aku juga pernah kena seperti itu. Jadi sebenarnya untuk Asiatic dan Icon Siam kan udah ada tulisannya. Tapi karena kita nggak tahu, kita ikut aja. Padahal itu gratis, tapi kan disuruh bayar 50 sampai 100 baht. Nah, kedua adalah kalau misalnya kalian lagi jalan mau masuk ke tiket counter. Kan tuh bakalan di stop sama calo-calonya. Misal kamu mau kemana? Mau ke sini ya? Kamu mau dinner ya, kamu mau dinner di cruise ya, kamu mau datang ke Asiatic ya, kamu bakalan dihadangin sama orang-orang. Jadi saran aku kalau misalkan di stop sama orang-orang, kalian bilang, pengen lain ya, kayak nggak apa-apa ya, nggak apa-apa deh, aku lihat dulu. Jadi kalau misalnya ada orang yang stop kalian, kan tetap direct go to ticket counter. Jadi kalian misalnya ada yang stop kalian langsung jalan aja ke ticket counter. Jadi kasarnya nggak usah peduli mereka. Yang keenam adalah sold out ticket on train. Tiketnya habis atau sold out pada saat kalian mau naik kereta. Jadi misalnya contohnya di Kanchanaburi, kalian tuh mau pergi kan, mau naik keretanya untuk lihat sekitar atau kalian mau ke kota yang lain. Nah biasanya itu pada saat kalian jalan tetap di stop lagi sama calo atau orang-orang oknum-oknum yang bilang kalau mereka adalah bagian dari kereta tersebut. Mereka bakal bilang adalah sold out tiketnya, nggak ada lagi, tapi kalau kamu mau saya cari ini, ada nih 300 baht, kamu mau nggak? Nanti ikut saya aja, kita langsung masuk, gampang, saya orang penting di sini. Nah itu kalian nggak usah, karena kalau misalnya kalian calo itu biasa harganya 2-3 kali lipat. Jadi tetap langsung masuk ke tiket counter, atau paling baiknya adalah sebelum kalian datang ke stasiun, kalian itu langsung beli tiket di website resmi tiket kereta masing-masing. Jadi datang, kalian tinggal tunjukin tiketnya, kalian tinggal diajak masuk ke gerbong yang mana atau ke tempat yang mana. Yang ketujuh adalah tempat penyewaan motor dan juga mobil. Yang pertama adalah yang harus kalian perhatikan adalah jangan percaya dengan yang terlalu murah. Jadi kalian do research, misalnya dari 5 nih, rata-rata 1000 sampai 1500. Tapi kok ini cuma 500 baht ya, murah banget, terus kalian ambil. Itu jangan, itu langsung kalian skip. Karena kalau terlalu murah, takutnya tuh ada apa-apa. Jadi kalian ambil harga average aja. Terus biasanya kalau yang udah terpercaya itu tuh pasti ada website, bukan blogspot, tapi ada website resmi. Terus ada office-nya dan at least mereka di airport. Jadi memang ada tempat di mana kalian bisa komplain, di mana kalian tahu fisiknya itu ada di mana. Jadi penipuan yang biasa terjadi adalah goresan. Jadi misalnya pas kalian terima kendaraannya, terus kalian balikin, mereka tuh bilang, wah ini gores nih, lecet nih, kamu harus bayar nih 2.000 baht, 3.000 baht. Atau yang paling parah adalah kendaraan mobil atau motor tuh bisa hilang karena mereka punya kunci duplikat. Terus kalian diminta ganti rugi karena kalian menghilangkannya. Maka yang paling benar adalah kalian foto kendaraannya sebelum kalian tanda tangan kontrak perjanjian, kalian foto meterannya, kalian foto mobil, mesinnya dan segala macam. Tahu kalau ada penipuan terjadi, kalian bisa punya backup. Jadi kalian punya backup data kok ini loh dan segala macam. Yang kedelapan adalah fake money changer. Jadi trik yang sering banget dilakukan adalah kalian bawa uang asli, kalian tukar ke money changer, dia kasih kalian uang palsu. Mereka bakal bilang, wah uang kamu ini palsu, bukan asli, nggak bisa nih, kita nggak terima. Nah mereka udah untung diambil uang asli kalian dan palsunya udah sama kalian. Dan kalau kalian nggak tahu kan mereka bilang, wah gawat nih kan, salahin tempat di mana kalian beli. Nah caranya adalah kalian bisa fotoin nomor seri uang kalian ataupun kalian bawa invoice dari negara asal. Atau misalnya kalian tukar di Indonesia, kalian bawa invoice-nya dan juga kalian udah fotoin nomor serinya dan ngecek, wah enggak, saya udah fotoin nomor seri saya segini dan kamu segini, berarti kamu yang salah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian memang bawa uangnya cukup banyak untuk ditukarkan, kalau fotonya nggak ribet ya, saran aku adalah kalian ya jangan bawa uang untuk ditukar di Thailand, tapi kalian bisa bawa uang lebih sedikit, terus kalian bisa tarik tunai di ATM di Thailand yang rekanan sama bank kalian, itu jauh lebih aman. Atau kalian lebih amannya lagi kan tukarnya di mall-mall besar ataupun di airport, itu akan mengurangi resiko
penipuan seperti ini. Yang kesembilan adalah penipuan oleh mesin ATM. Kenapa mesin ATM bisa nipu? Karena biasanya gini, untuk bank-bank yang terpercaya aja, misalnya kita tarik tunai. Itu kan setiap tarik tunai ada tambahan administrasi biaya 220 baht, sekitar 110.000 untuk sekali tarik tunai. Mau tarik berapapun karena 220 baht. Oke, contoh kan tarik 20.000 baht, itu kan 10 juta. Maksimalnya kurang lebih itu 9.500.000-an. Jadi misalnya kalian tarik tunai nih 20.000 baht, itu kan contohnya 10 juta. Di ATM-nya tulisannya adalah penarikan tunai dikenakan biaya 220 baht. Dan uang kamu ditarik dari uang Indonesia 10 juta ya. Di ATM tuh tulis kayak gitu. Nah, pada saat kalian oke, bisa aja tiba-tiba di mutasi rekening bank asal kalian tuh bukan 10 juta, jadi 11 juta. Nah, ini tuh sering banget terjadi di bank-bank atau ATM-ATM besar yang ada di Thailand. Kalau kalian menggunakan kartu ATM-nya Indonesia. Terus ada beberapa ATM juga yang kalian tarik tunai, nilainya tuh parah banget. Dan dia nggak ada konfirmasi ulang. Misalnya kalian tarik tunai lagi, biasanya tuh ATM-ATM besar itu kan ada tulisannya nih, kalian yakin nggak mau convert ke kurs ini? Nah, ada beberapa ATM tuh yang nggak ada konfirmasi lagi, jadi dia cuma tanya, tarik tunai karena 220 baht ya? Nah, pada saat kalian klik yes, dia langsung keluar uangnya. Padahal yang bener itu tuh harus convert dulu, dia kasih tahu dulu kurs hari ini segini, kan tuh kayak segini. Nah, itu adalah kecurangan yang dilakukan mesin ATM. Jadi kalian kan nggak tahu dan kalian nggak bisa cancel. Pas kalian klik, oke, nggak apa-apa, 220 baht administrasi, kalian kira gitu dong. Pas kalian yes, uang kalian langsung keluar, dan tiba-tiba misalnya hari itu kursnya 480. Tiba-tiba pada saat kalian ditarik di bank kalian jadi 580. Jadi udah beda sampai 100 rupiah. Jadi perbedaan itu jauh banget. Jadi kalau misalnya kalian mau tarik tunai dengan ATM, make sure rekanan ATM di bank asal dengan di Thailand itu sama. Contoh, CIMB Niaga di Thailand itu ada CIMB Thai. Jadi kursnya agak masuk akal, walaupun mahal atau beda, nggak akan jauh banget. Palingnya beda 10 atau 20 rupiah. Nah, atau kan pakai UOB di Indonesia, ataupun di UOB Thailand, ataupun di mana negara kalian asal, ada bank apa, di Thailand ada bank apa, itu akan jauh lebih aman. Walaupun lebih tinggi, rate-nya nggak jauh. Oke? Hati-hati. Yang terakhir adalah nightlife atau sex entertainment yang ada di Thailand. Ini kan masih abu-abu ya. Jadi untuk nightlife ini bisa aja contoh, kalian mau masuk ke suatu bar atau suatu club atau hiburan malam, tulisannya 250 baht per person. Tapi pada saat kalian masuk, kalian kan udah bayar 250 nih. Tiba-tiba tuh pas kalian mau pulang kan ditagih lagi. Oh, kamu harus bayar lagi 200. Wah, kenapa? Karena kamu duduk di meja itu. Atau karena kamu nontonnya 2 jam. Atau karena kamu minumnya berbeda. Atau ada pajak tambahan. Atau tips, aduh banyak banget. Jadi kalau memang kalian mau ke hiburan malam, ini tuh nggak ada angka pasti yang bisa kalian harus siapkan. Jadi kalau misalnya kalian mau ke hiburan malam atau hiburan yang cukup ekstrim dalam dunia malam, kalian kalau misal lihat di Google atau review 250 baht, kalian jangan bawa 500 baht, tapi make sure kalian bawa 2000 baht. Karena banyak banget unexpected cost yang bakalan keluar. Apalagi hiburan malam yang punya atraksi dan segala macam itu tuh banyak banget yang kalian nggak bisa tahu keluar uang berapa ya. Nggak ada yang pasti karena ini abu-abu banget. Oke, jadi kalau kalian udah punya plan untuk ke hiburan malam atau ke sex entertainment, make sure kalian lebihin uang tuh 5-10 kali lipat. Karena gak ada yang tahu benernya itu berapa, oke? Gimana teman-teman, udah siap dong datang ke Thailand? Nah, kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama atau punya cerita lainnya penipuan di Thailand seperti apa, kalian boleh komen apapun di bawah ini. Dan gitu aja videoku kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Sawadee krap, bye!